akhraja wis ngetokake sapa At-Tabrani akhraja wis ngetokake hadis sapa At-Tabrani Imam Tabrani an Ibnu Umar sayyidina Abdullah bin Umar qala dawuh sapa Abdullah bin Umar qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taqana nalikane ketemu apa al-kitanani barang loro kang den kitan wa wabat lan angslep apa al-hasabatu batang zakar Pakot wajibah mongko teman wajib apa al-huslu adus gede anjala kang metu ya kang metu mani apa al-hasabah aulam yanzil utawa orang metu mani apa al-hasabah. Akhrajat Tabrani telah mengeluarkan hadis Imam Tabrani an Ibnu Umar dari Ibnu Umar. Kalau ia berkata, kalau bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak tahu ketika bertemu al-kitanani dua hal yang dihitan, ya. Wa ghabatil hasafah dan telah terbenamnya batang zakar. Maksudnya ke dalam parji faqad wajibal ghuslu maka sungguh wajib mandi besar anjala ia mengeluarkan mani aulam yanzil ataupun ia tidak mengeluarkan mani. Jadi saya kira masalah ini sudah jelas, tidak usah dibahas terlalu dalam. Okay? Nah, kalau dibahas terlalu dalam bertemu dua barang yang dikitan, ngomong itu dikitan, sudah. Wah, yang urusan ngomong itu ada dikitan orang. Jadi walau batil hasafah dan terbenamnya batang zakar, yang rasa dibahas. Yang penting, yang poin terutama yang sudah berumah tangga ini ngalami bapak wajibal ghusl, maka sungguh wajib mandi besar. Nah, syariat mandi besar itu hanya ada pada Islam. Selain agama Islam nggak ada. Nah, kiku-kiku kayak orang mikir adus semua orang. Rambutnya awul-awulan, ulang gini, musak masih tetap metu semua. Alhamdulillah nikmatnya syariat Islam diwajibkannya mandi. Insya Allah keluar rumah pun udah mandi, udah harum. Wan Nasaiyu dan Imam Nasai meriwayatkan hadis Wan Nasaiyu ay wa akhrajan Nasai dan mengeluarkan hadis sapa An-Nasaiyu Imam Nasai wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah an Aisyah saking Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu ridho sapa Allah anha marang Aisyah ida staiqadha nalikane nglilir sapa hadukum salah siji ning sira kabeh utawa nalikane tangi sapa hadukum salah siji ning sira kabeh minomi saking turune utawa saking sarene ahad para banjur weruh sapa ahad balalan ing lendir walam yara lan ora weruh sapa ahad annahu ing yen sedurunge ahad iku iktalama ngimpi lama itu mimpi metu mani maksudnya. Salah mongko wajib adus. Wa idza ra'a nalikane weruh sapa ahad annahu ing yen sedune ahad itu lama mimpi metu mani walam yara lan ora weruh sapa ahad balalan ing lendir. Yang lendir, yang pliket-pliket kalau ghusla mengkora wajib adus alaihi ing atase ahad. Wan Nasaiyu dan riwayat Imam Nasai wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha idza staiqadha ketika bangun sapa ahadukum salah seorang dari kamu semua minami dari tidurnya lalu ia melihat balalan lendir walam yara annahu dan ia tidak melihat bahwasanya ia lama mimpi keluar mani salah maka ia wajib mandi. Artinya
Kalau kita terbangun dari tidur kita, kok ada basah-basah lendir pada zakar kita atau pada parci perempuan, atau mungkin tembus ke celana sampai basah. Ya. Meskipun ia tidak mengalami mimpi basah, nah bahasanya gitu. Meskipun tidak mimpi basah, tapi kenyataannya keluar lendir pada zakarnya atau pada parcinya, salah maka wajib mandi. Wa idza ra'a annahu ihtalama, wa idza ra'a dan ketika ia melihat annahu bahwasanya ia ihtalama mimpi basah, walam yara dan ia tidak melihat balalan, ya, lendir, fala husla maka tidak wajib mandi alaihi atasnya, atas ahad. Sebaliknya dia bermimpi, dia mimpi basah, tapi tidak ada tanda-tanda, tidak ada bukti mengeluarkan lendir apapun, nah maka itu tidak wajib mandi. Jadi ini termasuk di dalam fikih kadang-kadang tidak dibahas, tapi dalam hadis dibahas. Wa Simwaihi dan riwayat Imam Simwaihi, mungkin maksudnya Sibawaihi. Nanti kita cari referensinya. Saya tidak ingat waktu ngajinya dulu itu Sibawaihi atau Simwaihi. Kalau yang tulisannya ini wa Simwaihi, tapi kemungkinan besar ini Sibawaihi. An Anasin dari sahabat Anas. Anasin saking sahabat Anas, idza wajadatil nalikane nemokake sapa almaratu wong wadon bil manami ing dalem ngimpine ma ing apa-apa ya situ kang nemu sapa rajul wong lanang fal tasil mongko supaya adus sapa mar'ah. An Anasin dari Anas, artinya hadis riwayat Anas, idza wajadatil mar'atu ketika perempuan mendapati bil manami di dalam mimpinya ma sesuatu yajidur rajulu yang laki-laki mengalaminya atau menemukannya fal tasil maka supaya ia mandi. Ya, intinya tadi kalau dia ada bukti fisik lendir, tadi sudah saya singgung di depan. Kalau zakarnya mengeluarkan lendir atau ya lebih spesifik air mani lah, mengeluarkan air mani, zakarnya atau parsinya, maka tetap hukumnya wajib mandi. Wa Tabraniyu dan tentang hadis sebuah Tabrani Imam Tabrani Ibnu Abbas saking Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Innal malaikata sedune malaikat iku la tahduru orang nekani ora hadir sapa malaikat al junuba marang wong junub walal mutadammiha lan ora nekani wong kang ngoles bil khuluqi kelawan alkohol walal mutadammiha lan ya, orang nekani marang wong kang ngoles minyak bil khuluqi kelawan alkohol hatta tasila sehingga karone mau hatta yultasala sehingga karone mau diwasuk atau dia diwasuk. Masuk dalam arti yang junub yang mandi besar, yang melumuri dengan minyak tadi ya dibasuh air sehingga bersih dari pengaruh minyak wangi beralkohol. Dari hadis ini jelas innal malaikat sesungguhnya malaikat latah dulu tidak menghadiri atau tidak ikut hadir, tidak mendatangi al-junuba pada orang yang junub, atau al-junuba ini bisa dengan dimaknai sebab al-junuba karena sebab ada yang junub walal mutadhammihah
dan juga karena sebab orang melumuri minyak wala mutadammiqah fil khuluqi dengan alkohol atau salah sehingga keduanya itu disucikan atau dicuci bersih. Kalau junub berarti mandi besar, kalau minyak beralkohol tadi ya dibersihkan. Ya. Makanya para ulama sebagian ada yang fanatik tidak mau memakai minyak beralkohol. Karena apa? Itu salah satu kelemahan. Orang itu kalau dijauhi malaikat itu satu kelemahan. Kadang-kadang orang itu bisa ijabah, dungane mustajab, mergo sering diwangi malaikat sing ngamilke. Nah, dengan adanya mengetahui rahasianya, malaikat itu tidak mau mendekati orang yang sedang junub maupun orang yang sedang memakai minyak wangi beralkohol. Jadi kadang-kadang jaduk-jaduknya wong dalam kondisi junub itu satu titik kelemahan. Karena apa? Tidak ada malaikat yang melindunginya. Pamane biasanya dibaca orang mempan. Nah, pas junub, insya Allah mempan nih. Ya, itu yang ilmu kanuragan itu. Atau yang ketika itu sedang kena minyak beralkohol, itu termasuk titik lemah. Ya. Kalau perempuan kasihan dalam kondisi haid itu kan lama, itu merupakan titik lemah. Makanya suaminya perlu memagarinya dengan doa-doa ta'awudz, doa isti'adzah, doa perlindungan. Bapak Ibu rahimakumullah, wa Abu Dawud dan riwayat Abu Dawud, wa Nasai dan riwayat Imam Nasai, la tadkhulu ora bakal mlebu apa al malaikatul malaikat baitan marang omah iku fihi ing dalam bait suratun utawi ana gambar wala kalbun lan uga ora dileboni ya wala kalbun lan uga ora gawon wala junubun lan uga ora wong junub. La tadkhulul malaikatu, malaikat tidak akan memasuki kaitan ke dalam rumah fihi yang di dalamnya suratun ada gambar. Gambar apa? Gambar yang sifatnya tajsim. Tajsim itu apa? Gambar utuh. Gambar utuh bagaimana? Terutama yang berbentuk patung. Ya, gambar-gambar yang 3 dimensi. Bahkan ada sebagian ulama yang menyatakan biarpun 2 dimensi, yang penting jangan utuh. Misalnya foto-foto kalender, kalau gambar artis utuh, nah itu berarti suratun yang dimaksud di sini. Tapi kalau suratun berupa gambar-gambar yang mungkin fotonya hanya sebatas kepala sampai lutut, itu tidak masuk dalam pengertian. Jadi malaikat tidak mau memasuki rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar yang sifatnya itu gambar yang biasa dijadikan untuk sesembahan, termasuk yang 3 dimensi, tak berupa patung, tak berupa kadang orang dapat kado kan, kadonya itu kadang-kadang bahkan kado kegemaran favorit itu biasanya yang modelnya seperti anjing. Nah itu anak muda kadang-kadang nggak begitu menyadari, tapi lucu-lucu itu boneka-boneka anjing, patung-patung anjing. Nah itu kado-kado anak muda biasanya, anak perempuan apalagi, itu tanpa disadari itu termasuk surah yang dimaksud dalam hadis ini. Itu menyebabkan malaikat tidak mau masuk rumah, terutama ini malaikat rahmah ya. Kemudian wala kalbun dan juga tidak juga anjing. Artinya malaikat tidak mau masuk rumah kalau di dalamnya ada anjing. Itulah sebabnya mengapa orang Islam itu secara umum, secara syar'i ya, itu tidak
tidak sama sekali diperkenankan memelihara anjing. Di samping malaikat tidak mau masuk ke dalam rumahnya, kalau malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah kita, itu kerugian besar. Ya, wong sering padu, ayo mau ora tentrem-tentrem, itu unsur malaikat rahmatnya nggak ada di situ. Ya, rumah tangga nggak bakal tentram, tidak ada aura malaikat rahmat. Di samping malaikat tidak mau masuk rumah, dalam hadis kalau orang memelihara anjing itu pahalanya dikurangi setiap hari 1 kirot. Setiap hari itu pahalanya dikurangi 1 kirot. Jadi kalau ada yang cuma memelihara anjing, anjingnya taruh di ladang aja, buatkan rumah-rumah, kalau terpaksa hobi ya. Jadi kalau kita sedapat mungkin tidak usah memelihara anjing. Tapi memang di tanah Arab pun, bahkan Abu Hurairah itu melihara anjing itu. Ya, anjingnya diletakkan di ladang untuk menjaga tanaman, tidak di rumah. Maka dinamakan Abu Hurairah itu karena beliau itu hobi, kalau di rumahnya itu berseliweran, kucing-kucing itu banyak sekali. Makanya dinamakan Abu Hurairah. Dan di ladang beliau memelihara anjing. Ini anjing untuk menjaga tanaman. Dan anjing itu nggak pernah dibawa pulang. Jadi kalau di dalam rumah itu ada anjingnya, malaikat rahmat nggak mau masuk, dan tiap hari pahalanya dikurangi 1 kirot. 1 kirot itu berapa kok? Mislul Jabalil Uhud. 1 kirot itu seperti besarnya gunung Uhud. Dengan saben dino ganjarane dilongis sak gedene gunung Uhud. Dengan sedinane ibadah ping pira? Masih pahalanya sebesar gunung Uhud itu, ibadahnya sehari nggak sampai. Ya kalau ibadahnya udah dikit, ngulanginya gunung Uhud, ya tekor, bukan plus malah minus. Nah, berarti bukan kebaikan. Jadi pahalanya dikurangi tuh. Selagi kita menggunjing aja itu pahalanya dikurangi, apalagi melihara anjing. Wala junubin, wala kalbun, wala junubun. Ya. Ini posisinya atop dari mubtada. Jadi kita sudah dapat informasi dari Rasulullah, malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah karena ada gambar, ada anjing, ada orang yang sedang junub. Makanya kalau junub ya sedapat mungkin segera mandi. Kemudian tadi juga dalam kondisi berlumur minyak wangi beralkohol. Wa Ahmadu, dan mengeluarkan hadis sebagai Imam Ahmad, wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud an Aliyin dari sahabat Ali karamallahu wajhah. Di sini radhiyallahu anhu. Man utawi sapane wong taroka kang ninggalake mau di asyaratin ing panggonane serambut min janabatin krono janabah lam yasilha kang ora masuk sapa man ing mau di asyara pala bihi pala kang nindakake sapa man bihi kelawan mengkono mau ya, bihi kelawan janabah, bihi kelawan taroka mau di asyara. Kada kaya mengkono, wa kada lan kaya mengkono minan nari, dari api neraka. Ma'ala bihi mongko nindakake sapa man bihi kelawan taroka mau di asyara. Kada kan kaya mengkono, wa kada kaya mengkono minan nari, dedekake demi neraka. Kala ngendika sapa Aliun Imam Ali, kalau sahabat Ali, pamin sama, maka dari sanalah ate itu sari, aku mengurai
Ate itu aku mengurai sya'ra ra'si, rambut kepalaku. Jadi ketika mandi janabah, Ali bin Abi Thalib itu mengurai rambutnya. Berarti ketika itu rambutnya panjang, tidak diikat. Wa kana yajuzu sya'rahu. Wa kana lan ana sapa Ali iku yajuzu menyibak-nyibak itu apa? Ngosak ngasih sya'rahu ing rambute Ali. Jadi ketika mandi Ali bin Abi Thalib ya. Man barang siapa taroka yang meninggalkan mau di asyaratin satu tempat rambut min janabatin karena janabah lam yasilha yang tidak ia membasuhnya fa'ala maka ia mengerjakan bihi dengannya ada seperti ini itu wakada dan seperti itu minan nar dari api neraka. Artinya orang itu telah melakukan sesuatu yang menyebabkan siksaan neraka. Jadi bagian tubuh yang tidak tersiram ketika mandi besar karena janabah itu bisa menjadi sebab siksaan neraka. Intinya begitu. Nah, mungkin Pak. Kalau dibandingkan hadis yang lain ada juga, ya. Istanzihu minal boli baina amata adabil qabri minhu. Itu sabda Nabi. Ya, bersihkanlah kamu dari percikan air kencing. Karena kebanyakan siksa kubur itu disebabkan dari hal itu. Air kencing saja, najisnya air kencing yang mercik, nyiprat, itu saja bisa menjadi sebab siksa kubur. Apalagi ini berkaitan dengan bagian tubuh yang tidak terkena air ketika mandi besar, ya wajar menjadi sebab siksa neraka. Sebab secara syariah kalau ada bagian tubuh yang tidak tersiram air ketika mandi besar, berarti ada bagian tubuh yang tidak terangkat hadas besarnya, sehingga ada bagian tubuh yang tetap hadas kalau kita beribadah sehari-hari dalam kondisi tidak sempurna kesucian kita. Bapak Ibu rahimakumullah. Wa Ibnu Majah dan mengeluarkan hadis supaya Ibnu Majah, Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, An Abi Hurairah dari Abu Hurairah, inna tahta kulli sya'ratin janabatan. Sesungguhnya itu di bawah tiap-tiap rambut janabatan dihukumi janabah. Fasilu sya'ra, fasilu maka basuhlah oleh kamu semua asy'ara rambut, wa ankul basara dan bersihkanlah oleh kamu semua al-basara seluruh permukaan kulit. Ketika mandi besar, ya harus penuh ketelitian. Tiap-tiap di bawah rambut itu dihukumi janabah. Tentu termasuk rambutnya juga, jangan ada yang ketinggalan. Itu semuanya yakin tersiram air ketika mandi besar. Terutama yang rambut panjang-panjang itu harus teliti itu. Mandinya jangan cepat-cepat buru-buru. Ya agak lama dikit. Resiko rambutnya panjang nanti habis mandinya lama. Ya. Kalau Rasulullah itu biasa gundul, potong gundul, kemudian tumbuh, setelah memanjang sampai bahu, baru potong rambut lagi. Itu biasanya seperti itu. Ketika cukur beliau itu gundul, bersih kepalanya. Tapi nanti setelah tumbuh, dibiarkan tumbuh sampai rambutnya menyentuh bahu, baru beliau cukur lagi. Wahuma an Ibnu Umar, wahuma dan meriwayatkan hadis keduanya, maksudnya Ibnu Majah dan Tirmidzi, la yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Qur'an. La yaqra'u tidak boleh ora kena maca sapa junubu wong kang junub wal haidu wong kang haid
sayan marang suci-wici minal Quran saking Quran. La yaqra'u tidak boleh membaca sapa al junubu orang yang junub wal haidu dan orang yang haid sayan sesuatu pun minal Quran dari Quran. Ini hadisnya sahih. Dulu ketika saya belajar di SPG Sekolah Pendidikan Guru itu ada ketika belajar agama ada 2 anak atau ada 2 teman perempuan itu ngadu dengan saya. Gimana Mas Afif? Saya itu dipaksa oleh guru agama baca Quran. Saya udah bilang saya sedang berhalangan Pak. Paksa masa nggak apa-apa. Pokoknya baca Quran, nggak apa-apa. Ya, terus kamu gimana? Kamu mau baca Quran? Aku tetap bertahan nggak mau. Terserah mau dikasih nilai berapa. Kawan saya tadi tegas. Saya acungin jempol. Bagus, yang benar memang begitu lah. Karena hadisnya sahih, la yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Qur'an. Lagi junub, lagi haid tidak usah baca Quran. Al-Quran itu kalimat-kalimat suci. Yang membacanya juga harus orang yang suci. Ketika junub dan haid, ya, tidak boleh membaca Al-Quran bilafzi. Artinya dengan suara yang terdengar oleh telinga. Adapun di dalam hati para ulama memperbolehkan. Biarpun haid, biarpun junub membaca Al-Quran. Ya, kalau perempuan sedang haid tapi dia penghafal Al-Quran, boleh dalam hatinya deres, dalam hatinya itu menjaga hafalan Qurannya itu boleh. Misalnya apa? Misalnya ya apa saja misalnya. Baik kalau Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadbahu baqarah misal. Karena dia menghafalkan ayat atau menjaga hafalannya. Itu tidak masalah kalau dalam hati. Yang tidak boleh itu bilafzi dengan ucapan lisan. Dan ada ulama memberikan rukhsah kemurahan, artinya dimaaf, yaitu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan zikir itu boleh dibaca. Contohnya apa? Bismillah. Bismillah menurut Imam Syafi'i itu kan bagian dari ayat Quran. Ketika mau makan baca Bismillahirrahmanirrahim, tidak apa-apa. Habis makan alhamdulillahirabbil alamin, tidak apa-apa, boleh. Karena itu berkaitan dengan zikir. Atau mungkin berkaitan dengan doa, boleh juga ya, zikir juga. Umpamanya apa? Umpamanya a'udzubillahi min hamazatis syayatin. A'udzubika rabbi ayahdurun umpamanya. Ketika merasa takut dengan keadaan sesuatu, ya, merasa sepertinya melihat penampakan atau merasa seperti ada orang lewat tapi nggak ada wujudnya umpamanya. Nah, baca ayat perlindungan boleh, tidak apa-apa. Wan Nasaiyu, dan mengeluarkan hadis sopan Nasaiyu, Imam Nasai an Aisyah, saking Aisyah radhiyallahu anha, wajihu hadhil buyut anil masjid. Wajihu ini bermakna ya, palingkan atau pisahkan boleh. Jadi maksudnya palingkan oleh kamu semua, ningerke sapa sira kabeh hadhil buyuta ing iki biro-biro omah anil masjid saka masjid. Artinya Nabi tidak menganjurkan rumah itu menghadap masjid langsung. Mengapa? Fa inilah uhilul masjid. Atau bisa juga dengan arti fariku, memisahkan rumah dengan masjid, jangan nyambung dengan masjid. Karena apa? Fa inilah uhilul masjid. Karena sesungguhnya aku Rasul la uhillu,
tidak membolehkan al-masjid dan masjid lihaidin untuk orang yang haid, wala junubin dan orang yang junub. Tapi di dalam fikih ini pembahasannya adalah al-muksu. Al-muksu artinya berdiam di masjid. Amal murur, adapun orang yang cuma sekedar lewat itu boleh. Tapi itu pun syaratnya satu arah, tidak boleh bolak-balik. Umpamanya masuk dari pintu sana, keluar pintu sana. Pintu kiri masuk, pintu kanan keluar. Itu ijtihad para ulama begitu. Berdiam di dalam masjid tidak boleh. Saya pernah melihat ada seorang non-muslim ngomong anak di dalam masjid. Waduh, lihatin saya. Pernah saya nemukan itu. Orang non-muslim ngomong anaknya non masjid. Itu saya khawatir, jangan-jangan main pula. Tapi karena tidak di kampung saya, di luar kampung kita, ya berani kita mau negur. Wa Abu Dawud wa akhraja Abu Dawud wa Tirmidzi, dan mengeluarkan hadis supaya Imam Abu Dawud wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi an Abi Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Manutawi sapane wong ata kang nekani sapa man haidun marang wong kang haid di farjia ing dalem farjine haid, awim ra'atan utawa marang wong wadon fi duburiha ing dalem gurine imra'ah, au kahinan utawa nekani dukun, papat kafara mongko teman-teman wong iku duraka kufur bima kelawan apa-apa unzila kang diturunake apa ala Muhammadin ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, man barang siapa yang mendatangi haidun, perempuan yang haid di farjinya, di dalam farjinya. Artinya apa? Hubungan suami istri dalam kondisi haid. Awi perhatian atau mendatangi perempuan, maksudnya perempuan di sini ya istrinya juga. Tapi fi duburiha, pada jalan belakangnya, atau dalam bahasa yang kita kenal namanya sodomi. Sodomi itu artinya alat kelamin laki-laki masuk ke dalam dubur. Itu namanya awi perhatian fi duburiha. Meskipun kepada istri kita sendiri tetap haram. Nah itu ya. Jadi mentang-mentang ini bojo-bojoku dewe, istriku dewe. Kalau arahnya ke jalan belakang tetap hukumnya haramun, haram. Al-kahinan, ya, ini di luar pembahasan kita, tapi ini masuk dalam hadis al-kahinan atau mendatangi dukun. Dukun dalam arti pengertian berkaitan dengan kemusyrikan ya. Jangan kebiayaan dukun pijet barang. Dukun pijet itu ada hubungannya kalau kemusyrikan. Dukun apa boleh? Bayi. Ada hubungannya kalau kemusyrikan. Jadi pengertian dukun di sini dukun yang menyebabkan orang itu berubah akidah atau membawa kita kepada kemusyrikan. Jadi tengok-tengok dukunnya, dukun apa dulu? Dukun apa dulu? Pokoknya yang sekiranya janggal dan aneh menurut akidah itu tidak usah kita menggunakan cara-cara seperti itu. Nah, Rasulullah menyatakan, ya orang yang mendatangi dukun yang membuat kita itu berbuat syirik, maka kafaroh, maka sungguh ia adalah durhaka. Nah, kalau di sini bukan kafir dalam arti non muslim bukan. Nah, kalau di sini kufur dalam arti durhaka. Artinya tidak beriman dengan bulan. Bima unzila yang telah diturunkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi, berarti mendurhakai ajaran Nabi Muhammad. Nabi
Muhammad mengajarkan kita tetap menjaga iman dan tauhid kita, sementara kita malah merusaknya sendiri, tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya kufur di sini. Jadi tidak sampai murtad, tidak. Artinya di sini ya hukumnya tetap dosa besar, ya, termasuk dosa besar. Jadi perempuannya sedang haid dipaksa-paksa, ya, itu nggak boleh, tetap dosa. Atau menggauli menggauli pada jalan belakang. Kalau menggauli dari arah belakang seperti yang diterangkan Pak Syekh tadi, itu boleh. Jadi dari arah belakang tapi sasarannya depan, itu boleh, tidak dilarang. Tapi kalau maksud dan tujuannya itu jalan belakang, itu yang nggak boleh. Wasyaikhani lan ngetokake hati sapa asyaikhani, Imam Syekh loro. Imam Syekh loro itu siapa? Ya Bukhari Muslim. Itu ashabus sohihain, itu pemilik dua hadis yang sahih, sudah disepakati. Makanya kadang-kadang namanya muttafaqun alaih, disepakati apa alaihi hadis. Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim itu disepakati oleh para ulama ahlul hadis. Nah, hadis Imam Bukhari Muslim an Aisyah saking Aisyah radhiyallahu anha. Radhiyallahu muga-muga ridho sapa Allah anha marang Aisyah. Karena ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban, nalikane ana sapa Kanjeng Nabi sapa Rasulullah junuban ing dalam junub, iku junuban dalam keadaan junub, Arada banjur ngersakake sapa Rasul ayakula ing yen dahar sapa Rasul au yanama utawa anak sare sapa Rasul tawadha mongko wudu sapa Rasul wudu'ahu kelawan wudune Rasul li sholati kaya anak sholat, li sholati untuk sholat. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban, ketika Rasul itu sedang junub, arada ayyakula, lalu Rasul ingin makan, au yanama atau ingin tidur, sebelumnya tawaddoa, beliau berwudu. Artinya beliau dalam kondisi junub, belum mandi tapi wudu dulu. Ya, mau makan wudu baru makan. Ini belum mandi. Karena saking ngantuknya mau tidur, wudu dulu. Jadi artinya hukum menunda mandi junub itu boleh-boleh saja. Misalnya melakukan hubungan sekitar jam 11, jam 12 malam. Kalau tertidur pulas, bangun-bangun setengah 6, kan masih sempat mandi. Jadi tidak harus selesai langsung mandi. Meskipun itu utama, selesai langsung mandi bagus. Ya, tapi kadang-kadang ya, tidak memungkinkan untuk segera mandi, sehingga harus istirahat dulu, bangun tidur baru mandi. Itu juga diperbolehkan. Wa Muslimun dan riwayatake hadis sapa Muslimun Imam Muslim an Abi Sa'idin saking Abu Sa'id Al-Khudri, ila ata ahadukum nalikane nekani sapa suwi-cilik sira kabeh alahu marang garwane ahad, kumarada banjur ngarepake sapa ahad ayauda ing yen baleni sapa ahad, ayat tawadhu mongko supaya wudu sapa ahad bainahuma ing antarane karone. Artinya kedua-duanya itu disunahkan berwudu ketika mau mengulangi lagi permainannya. Ya, saat hubungan malin itu disunahkan berwudu. Fal ya tawadhu,
Karena ini bentuk perintahnya ini bentuk amar wa'id. Amar wa'id ini artinya bukan wajib. Kalau amar mukhatab itu biasanya menunjukkan hukumnya wajib. Karena kaidah usulnya al aslu fil amri lil wujub. Jadi pada dasarnya perintah Allah itu hukumnya wajib. Illa ma dallat dalilu ala khilafi, kecuali ada dalil yang menyelisihinya, maka hukumnya menjadi tidak wajib. Iki lagi wal bazaru wa akhrajal bazar. Kan kata hadis sapa al-Ghazali Imam Bazar. Ani Abbas dari Abdullah bin Abbas. Inna Allah satune Gusti Allah yanhakum, nglarang sapa Allah ing sira kabeh anit ta'arruf, saking wudu. Pastahyu mongko padha isina sira kabeh min malaikatillah, saking malaikat-malaikate Allah alladzina la yufariqunakum, kan ora padha gelem pisah sapa malaikat marang sira kabeh. Artinya sehari-hari kita itu selalu didekati malaikat. Yang paling jelas siapa? Raqib dan Atid. Malaikat pencatat amal baik, malaikat pencatat amal buruk kita. Di samping juga malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah itu 20 yang mendampingi kita. Yang mendampingi kita di waktu malam kayak gini 10. Nanti waktu subuh gantian piketnya. Kayak banser piket itu, gantian jaga. Jadi 10 banser jaga malam, 10 banser nanti gantian jaga siang. Malaikat itu ternyata jaga manusia. Ya, tiap-tiap jiwa manusia dijaga 20 malaikat. Nanti pergantiannya waktu subuh, waktu fajar, gantian.